Rakyat jelata mau sampaikan kata-kata, bijaklah membuat kebijakan. Rakyat jelata mau sampaikan kata-kata, bijaklah membuat kebijakan. Bekerjalah dengan hati, padalah empati, padilah pada kami tidak bodoh. Jangan buat titrik apalagi bikin hati. Kami berjanji tetap mentitrik sesuai suara hati, gemakan suara hati. Rakyat jelata, kaum dan harapan rakyat ke penguasa, agar kalian adil dan ciptakan sejahtera. Untuk selalu serbaya, maka suara di rakyat jelata, kaum dan harapan rakyat ke penguasa, agar kalian adil dan ciptakan sejahtera. Jadi spesial ini sore karena saya bertemu dengan orang-orang besar. Oh betul. Besar. No doubt. Iya. Betul. Dan kalau sahabat Elmo masih ingat, tempo hari kita membahas tentang ada bule yang kok lebih peduli tentang kondisi bangsa Indonesia dibanding kita sendiri. Nah, ini Opa Yuri nih. Jadi tampaknya kita hari ini akan mendiskusikan soal yang tak kalah penting, Opa. Kang Rifki. Ya, ini tentang peradaban manusia. Wah, ini mengerikan sebenarnya dengan keberadaan artificial intelligence ya. Jadi rupanya AI hari ini sudah masuk ke seluruh lini kehidupan manusia, kalaupun tidak semuanya, mayoritas lah bisa dikatakan begitu. Betul. Tapi itu yang justru ingin kita diskusikan hari ini bersama Opa Yuri yang juga sebagai seorang aktivis pengamat sosial kebudayaan, bersama Kang Rifki pegiat psikologi, kemudian aktivis di Megamind ya. Betul, Kang. Dan ini saya mau coba awali ceritanya dengan sahabat semua bagaimana positioning antara teknologi dengan kearifan lokal ya, local wisdom. Ini tampaknya hari ini pertarungannya ada di situ gitu. Bagaimana peran-peran local wisdom hari ini dengan peran-peran teknologi yang saling bisa jadi beradu, bisa jadi berperang, atau mungkin berkolaborasi. Saya jadi ingat tadi sebelum mulai kita diskusi dengan Opa Yuri dari sebuah riset yang menunjukkan kejadian yang penuh dengan kisah trauma di Aceh, ya Opa ya, bahwa ternyata ada kisah di Aceh itu ada sebuah pulau kecil namanya lupa saya tadi apa namanya? Semual. Ya, Semuale. Semuale. Pulau Semuale. Ya. Nah, di sana pada saat kejadian tsunami itu ketika di Aceh jumlahnya sekitar 1/4 juta korban. Memang tidak bisa dibandingkan dari jumlah, tapi yang menarik adalah di satu pulau kecil itu yang jumlahnya sekitar 75.000 ya. 75.000 itu sangat sedikit sekali korbannya. Terhitung hanya 7 orang. Kenapa bisa terjadi? Padahal di Aceh ada early warning system yang sudah bersifat teknologi, tapi kemudian banyak yang abai. Tapi di pulau kecil itu hanya 7 orang karena ternyata mereka menggunakan local wisdom. Nah, ini barangkali bisa menjadi trigger diskusi kita sore hari ini, Opa. Bagaimana ceritanya yang Opa ketahui di pulau kecil tadi itu? Ya itu luar biasa itu Pak. Terima kasih banyak ya. Saya senang banget ini kembali ke ruang diskusi hebat ini ya. Yang ini cerita dari Pulau Semuale itu inspirasi saya untuk desain dan kreasinya inisiatif dari Megamind. Mulai implementasi tahun ke depan namanya Museum Keliling untuk Mitigasi Bencana. Museum Keliling. Saya bawa presentasi itu ke acara internasional di Kagoshima, Jepang, November 2023 ya. 2023 ya. Dan di situ saya showcase-nya kasus ini, saya research dari research paper dari teman-teman dari Universitas Islam Aceh. Mereka ada banyak research tentang Pulau Semual ini dan tradisi adat mereka ada namanya Esmongnya kayak mungkin bisa bilang kayak mantra atau poetry atau sesuatunya yang bisa looping semuanya manifestasi budaya mereka itu ya. Dari anak kecil, anak TK mereka suka main tentang lagu anak-anak masuk ke Esmong. Dari tari
dancing, music, poetry, semuanya itu masuk cerita Esmond. Apa itu cerita Esmond? Seperti aturan atau SOP. Esmond bilang seperti ini, nanti kita bisa lebih spesifik kalau mau Google-nya Esmond itu, kata-kata Esmond itu. Tapi bilang seperti ini kira-kira. Kalau kamu merasa gempa bumi dan lihat air laut retrieving ke jauh Mundur itu, ya mundurnya, Betul. mundurnya harus lari cepat ke tanah tinggi atau ke gunung. Itu cerita Esmond basicnya itu ya. Terus artinya orang dari pulau itu sangat familiarnya tentang dinamikanya tsunami. Ya, sudah masuk akarnya kuat di arifan mereka itu ya. Setiap hari, setiap aktivitas sosiokultural, setiap spasi, setiap ruang sosial mereka ada interaksi dengan cerita Esmond. Siapa tahu mungkin yang dulu, long time ago, ini Aceh juga punya arifan seperti local wisdom seperti itu. Tapi mungkin karena proses ini urbanisasi, industrialisasi, modernity, kita tahu yang obrol kemarinnya kita obrol isu how agresif ini bisa budayanya untuk create budaya palsu atau pseudo culture ini tentang consumerisme ini. Orang dari pulau itu masih gaya hidup mereka lebih ke tradisional dan pola pikir mereka masih connect banget tentang arifan mereka punya. Harus efektif ini menurut saya ini. Kita nggak bisa deny teknologi is luar biasa. And dunia hari ini relied almost 100% tentang teknologi, tapi kalau kita punya local wisdom sangat kuat ya, sangat kuat. Nah, local wisdom bisa menyelamatkan sebuah pulau kecil di Aceh ya. Betul. Kalau dihadapkan dengan situasi di Aceh sendiri yang sudah ada teknologi, tapi ternyata masyarakatnya justru abai terhadap peringatan dini itu. Nah, bicara teknologi, bagaimana pemanfaatannya? Kan tadi Opa juga sudah menyampaikan itu hanya sekedar alat gitu. Tapi kalau bicara alat yang satu ini, machine learning, artificial intelligence, itu hari ini saya sih melihatnya ini sebagai sebuah ancaman di satu sisi. Tentu itu bisa kita anggap juga sebagai sebuah keberuntungan. Betul. Era hari ini kita semua terbantu oleh AI gitu. Tapi melihat begitu banyak profesi yang akhirnya bisa tergeser, katakanlah misalkan pengacara, orang datang ke pengacara untuk mencari tahu celah hukum yang bisa dia tempuh agar terbebas dari hukuman misalkan, atau malah untuk mendapatkan keadilan misalkan. Nah, pengacara itu nanti yang akan mencarikan detil-detilnya, delik-delik hukum dan seterusnya. Betul. Hari ini nggak perlu, tinggal buka AI saja langsung keluar semua. Ya. Saya stres, saya merasa depresi dengan ini segala macam. Masuk ChatGPT, dia ngasih saran. Dokter juga sama gitu kan. Saya sakit ini di sebelah kiri agak ke kanan, begini. Langsung dijawab dengan cara yang bisa ditempuh melalui treatment ataupun melalui obat. Nah, dan banyak lagi aktivitas kita hari ini yang dilakukan oleh AI. Tadi judulnya, apakah ini keberuntungan masa depan kita, membangun masa depan, atau ini sedang menggali kuburan manusia sendiri? Kang Rifki mungkin sebagai pegiat psikologi dan aktivis Megamind mungkin ada diskusi-diskusi tentang hal ini? Iya Kang, soalnya memang tidak bisa dipungkiri bahwa sejauh ini banyak keunggulan yang justru terekspos ya. Maksudnya begitu banyak bantuan yang memang sangat memudahkan manusia, dari mulai teman-teman yang masih sekolah, bahkan yang tidak sekolah pun menikmatinya. Sudah jelas yang pekerja profesional, bahkan di balik AI pun kan ada codingnya, bahkan yang bikin codingnya pun pakai ChatGPT. Nah, itu dia. Iya, makanya. Tapi memang ternyata harus kita sadari bahwa ada ancaman yang seharusnya kita peka, bahwa kita malah seperti dimanjakan. Kita seolah-olah kita dibuat tergantung oleh AI ini,
yang sebenarnya harusnya kita pun masih harus melatih diri sendiri kan ya. Apapun yang harus kita lakukan, kita harus benar-benar membuat diri kita terlatih untuk menguasai sesuatu karena memang ada tantangan yang menunggu kita di depannya. Nah, tapi ternyata zaman semakin maju dan tantangan pun ke depan semakin maju. Tapi masalahnya manusia malah memilih untuk tergantung, bukan melatih diri untuk lebih jago untuk tantangan yang lebih di masa depan. Maksud Kang Rifki, apakah ini artinya masyarakat kita ini belum bisa memahami fungsi dari kecerdasan yang dibuat oleh AI kah? Atau sebetulnya ini proses yang alamiah, nanti pun semuanya akan tergantung pada AI seperti hari ini kita tergantung pada handphone gitu. Ya, betul. Ya sebenarnya kalau dibilang natural memang natural karena mau tidak mau ketika ada kemudahan ya sudah kita manfaatkan gitu ya. Cuman memang di beberapa artikel dan di beberapa penelitian ilmuwan ada kecenderungan yang membuat ilmuwan ini merasa khawatir karena kedepannya tantangannya semakin besar, tapi kita semua malah termanjakan dan memang itu sudah naturalnya seperti itu. Oleh karena itu sekarang banyak penelitian yang memang menjelaskan bahwa kita harus mulai kembali lagi melatih diri sendiri karena di depan tantangannya lebih besar, tapi kitanya malah belum sadar ya, kita masih menikmati kemajuan ini loh gitu. Nah, jadi sekarang malah ada beberapa tren dari peneliti global bahwa kita harus kembali lagi melatih diri, kita harus kembali lagi mengasah diri, tahu lagi seperti tadi yang di Aceh, kita harus tahu bahwa ada local wisdom yang sebenarnya itu sudah menjadi bentuk latihan alamiah untuk kita dimanapun tempatnya karena mengikuti kontur lokalnya juga gitu Kang.